Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini di bulan Juni tahun 2020. Meskipun kita tetap di rumah dan ada juga yang di gereja, kita terus diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, "Ku kan tenang bersamamu Bapa." Sikap doa kita
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Segala puji dan syukur hormat kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami juga bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan pada minggu yang telah berjalan ini. Terima kasih Tuhan atas kemampuan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah kumpulkan kami baik di rumah dan juga di gereja. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan memuji Tuhan, berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ibadah kami mulai dari pertama, pertengahan sampai selesainya ditabiskan dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Diminta jemaat untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pembacaan ayat Alkitab kita, diambil dari Mazmur nomor yang 62, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Mazmur nomor 62 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Judul perikop kita adalah perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merenungkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka dengan dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka menutupi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah adalah keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap pada sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tetap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sambung pujian yang mengangkat barang siapa dengar kabar masyarakat NKI 199. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari
kami akan disapa Tuhan melalui kebenaran firman. Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kami semua, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di gereja ini maupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah firman jatuh di tanah hati mereka yang paling subur, sehingga firman Tuhan ini dapat berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah lebat di dalam kehidupan mereka semua. Dan tuntun tolong kami melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba, dan biarlah pemberitaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Baik Bapak Ibu serta sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat ini di tengah-tengah perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Galatia pasal 5. Galatia pasalnya yang kelima. Kita akan belajar dan lihat tentang buah roh. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah kita memaknai khususnya tema umum tahunan GKI Sunter, yaitu kehidupan yang menghasilkan buah. Dan minggu kemarin kita sudah merayakan peristiwa pencurahan Pentakosta atau Roh Kudus. Dan pada saat ini saya mengajak kita merenungkan tentang buah roh. Dan pada saat ini saya tidak membahas 9 buah roh yang ada, tetapi saya akan menumpas satu demi satu tentang buah roh itu sendiri. Di mana buah roh yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih. Jadi di sini saya mau mengajak kita merenungkan tentang satu kata ini yang sudah melekat erat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena kita tahu dan belajar bersama-sama, dikatakan oleh firman Tuhan yang lain bahwa Allah itu kasih. Jadi nama Allah dalam kehidupan saudara dan saya, kita tahu bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Dan menarik, buah roh yang pertama diungkapkan di sini kasih. Lalu muncul pertanyaan, apa itu kasih? Pada saat kita berbicara tentang kasih, kasih dalam bahasa aslinya memiliki banyak arti dan tujuan. Di mana dalam bahasa aslinya, maaf saya kutip bahasa Yunani, ada 4 jenis kasih dalam bahasa Yunani. Yang pertama yaitu eros. Eros yang disebut kasih sensual. Dan kasih ini hanya bisa digunakan, diperuntukkan untuk hubungan suami istri. Lalu arti yang lain ada
arti yaitu kasih persahabatan atau kasih dalam persaudaraan sesama umat. Dan yang ketiga yang disebut storge. Dan kasih storge ini memiliki arti yaitu kasih persaudaraan atau kekerabatan antara ayah dan anaknya, atau kekerabatan dalam kekeluargaan itu sendiri. Dan kata yang berikut yaitu yang selalu kita dengar, agape, yaitu kasih Allah itu sendiri. Dan dalam teks ini dia memakai dua roh itu kasih, yaitu agape, dia memakai kata itu. Agape memiliki arti yang pertama, tidak tergantung pada perasaan. Jadi pada saat kita berbicara tentang kasih agape ini atau kasih Allah ini, bahwa agape itu tidak tergantung pada perasaan atau berdasarkan mood atau keadaan. Buah kasih bukanlah ikatan emosional. Kasih kekristenan itu merupakan tanggapan atas kemauan kita untuk mentaati perintah Allah yang adalah kasih itu sendiri. Jadi di sini berbicara tentang kasih Kristen itu tanggapan saudara dan saya atas kemauan kita sendiri untuk mentaati perintah Allah dalam kehidupan kita. Dan ingat, kasih Kristen itu bukan hasil dari hati manusia, tetapi merupakan pemberian Allah yang dinyatakan bagi kita dan melalui kita untuk orang lain oleh Roh Kudus. Saya ulang. Jadi kasih Kristiani itu bukan hasil dari hati manusia atau hati kita, tetapi merupakan pemberian atau anugerah Allah yang dinyatakan bagi kita dan melalui kita untuk orang lain oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi di sini saudara sangat jelas bahwa kasih itu, agape itu, tidak tergantung pada perasaan. Lalu arti yang lain dari agape. Agape juga memiliki arti apa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kasih agape ini berbicara kepada apa yang saudara dan saya lakukan, bukan dari apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Makanya kalau kita bandingkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 berbicara tentang kasih itu sangat jelas. Bukan apa yang kita rasakan, tetapi apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan di situ sangat jelas firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan di situ mulai dari pertama, walaupun engkau tahu segala bahasa dunia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tanpa kasih kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang mengerikan. Bahkan ayat-ayat seterusnya sangat jelas berkata bahwa walaupun kita memiliki karunia dan semuanya, tetapi tanpa kasih juga sia-sia. Dan ayat 3, bahkan kita dikatakan membagi-bagikan segala sesuatu dan memberikan diri kita untuk dibakar sekalipun, tanpa kasih semua yang kita lakukan itu sia-sia. Jadi berbicara tentang kasih ini adalah sesuatu yang orang percaya lakukan, dan itu meliputi seluruh diri kita. Apa itu? Hatimu, mindmu, pikiranmu, perasaanmu, dan kemauan. Jadi kalau engkau berbicara tentang arti kasih, agape ini, itu bukan hanya sebagian dari hidup,
tapi totalitas. Hati, pikiran, perasaan, dan kemauan. Orang yang belum lahir baru, saya katakan, tidak dapat mengalami kasih Allah. Jadi orang yang belum mengalami kasih karunia Tuhan, dia tidak akan dapat mengalami kasih Allah. Makanya di dalam menjalani kehidupan ini, mari kita memaknai arti kasih agape. Dan arti kasih agape yang lain dikatakan, yaitu pengorbanan, sacrifice. Jadi pada saat kita mengasihi seseorang, dikatakan tidak ada udang di balik batu. Kita melakukan itu seperti Yesus berkorban untuk saudara dan saya, tanpa mengharapkan balas jasa dalam kehidupan kita. Lalu hal yang berikut, belajar tentang kasih. Teladan kasih. Bicara tentang kasih, teladan kasih adalah Kristus itu sendiri. Alkitab mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Ini sangat jelas. Kasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah melakukannya itu. Yesus berkata, engkau bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat. Karena hamba tidak dapat melakukan sesuatu di luar dia. Makanya ini sangat luar biasa pengorbanan Yesus. Dia mati di kayu salib untuk semua orang. Kalau kita berbicara tentang satu ungkapan Yesus di kayu salib, ya Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sudah satu ungkapan, satu kalimat yang bukan asal-asal. Yesus mengajarkan pada saat dia dalam pelayanan, dia katakan, kalau engkau berbuat baik terhadap orang yang melakukan kebaikan terhadapmu, apa bedanya engkau dengan orang-orang lain? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun mampu melakukan itu. Lalu Yesus katakan dalam ayat yang lain, kasihilah musuh. Jadi pada saat Yesus mengungkapkan kalimat tadi di atas kayu salib, ya Bapa ampuni mereka. Dengan kata lain, kasih Yesus itu tertuju kepada orang-orang yang menyalibkan dia, kepada orang-orang yang mencabut dia, kepada orang-orang yang meludahi dia, dan kita. Jadi kasih Tuhan itu tidak tertuju kepada segelintir orang saja. Inilah teladan kasih yang Yesus berikan. Makanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 juga berbunyi demikian. Inilah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi dikatakan Allah yang telah mengasihi kita. Jadi Allah telah atau sudah mengasihi saudara dan saya, di mana kita tahu yang telah mengutus anaknya bagi pendamai terhadap dosa-dosa saudara dan saya. Jadi teladan kasih yang Yesus berikan ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan Yohanes 13 ayat 35 berbunyi demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi
kita adalah murid Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku kalau apa? Saudara dan saya saling mengasihi. Teladan kasih yang diberikan Kristus. Yang pertama, sifat tidak egois. Kalau Yesus egois, dia bisa saja tidak mau mati di Golgota. Tetapi dia tidak egois demi kasihnya kepada saudara dan saya. Teladan yang lain selain dia meninggalkan sifat tidak egois yang harus saudara miliki. Teladan kasih yang diberikan Yesus yaitu pelayanan. Ingat sepanjang kehidupan Yesus dikatakan, saya melakukan segala sesuatu yang disuruh Bapa. Yesus melayani tanpa pandang bulu. Dia mengasihi orang yang timpang. Dia mengasihi orang yang kerasukan setan. Dia melayani semua kalangan. Bahkan walaupun waktu itu kita lihat dia melayani juga Sakeus. Padahal Sakeus adalah orang yang dipandang orang Israel adalah pendosa, pemungut cukai waktu itu. Selain itu dikatakan, teladan kasih Yesus itu mengajarkan kita tentang arti pengorbanan. Di mana berbicara tentang pengorbanan, saya berkata, ada rasa sakit. Kalau engkau berkata dalam kehidupan berkorban tapi belum ada rasa sakit, itu bukan pengorbanan. Karena Yesus di dalam kehidupannya dia pengorbanan yang dia lakukan dikatakan Filipi pasal 2 bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu pengorbanan yang Yesus lakukan. Luar biasa. Dia rela menderita. Kadang-kadang penderitaan yang orang Kristen alami mungkin baru saja misalnya dampak pandemi ini. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya sudah menderita banget. Tetapi saya mau katakan, apakah dalam kehidupan kita khususnya umat Tuhan selama masa pandemi kita tidak makan? Saya percaya kita tetap dipelihara oleh Allah. Amin. Jadi di dalam hal ini bahwa penderitaan kita tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan Tuhan. Apakah juga kita berbicara tentang pengorbanan? Kita telah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saudara, marilah kita meneladani kasih Tuhan. Dan hal yang berikut berbicara tentang kasih. Selain arti kasih tadi yaitu agape, teladan kasih yaitu Yesus. Kita berbicara belajar sekarang tentang sumber kasih. Sumber kasih yaitu Allah itu sendiri. Kasih itu berasal dari Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 mengungkapkan begini, kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes pasal 4, kalau kita belajar bersama-sama tentang hal itu, 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 saya bacakan untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia pasti mengenal Allah. Kasih kita dengan kata lain tidak tergantung kepada orang lain, tetapi kepada Allah.
kasih kita bertumbuh dari hubungan kita dengan Allah. Kalau engkau berkata, makanya Yesus menyimpulkan seluruh hukum Taurat dalam Matius 22 ayat 37 mulai, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Itu hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Yesus katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau engkau berkata mengasihi Allah, apakah kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Ataukah kita tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Mari kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan supaya kita bertumbuh. Dan kasih itu juga adalah pendorong dari perbuatan kita. Jadi yang mendorong saudara dan saya melakukan kebaikan itu adalah dari kasih itu sendiri yang ada dalam hidupmu, yang Allah telah karuniakan. Kita tidak mungkin misalnya peduli terhadap orang yang berkekurangan. Itu semua dari kasih Allah. Seperti yang kita lakukan beberapa waktu lalu, berbagi kasih. Kalau tidak didorong oleh kasih, ngapain sih? Kita mau capek-capek, kita mau berkorban waktu, materi untuk orang lain. Jadi kasih itu adalah pendorong dari perbuatan yang saudara dan saya lakukan. Makanya berbicara tentang itu, mari kita tahu bahwa kasih adalah mengatur hidup orang percaya. Karena itu telah diberikan oleh Allah, yang adalah sumber dari kasih itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam kehidupan yang belajar tentang kasih, yang terakhir saya mau katakan, jadikan kasih sebagai tujuan hidup. Saya ulang, jadikan kasih sebagai tujuan hidup. Mulai dari apa? Mulai dari cara hidup. Setelah kita melihat arti kasih, teladan kasih yaitu Yesus, sumber kasih yaitu Allah, sebagai refleksi dalam kehidupan kita, jadikan kasih sebagai tujuan hidupmu melalui cara hidupmu. Bagaimana cara hidup orang percaya? Mari kita memiliki cara hidup untuk menjadikan kasih sebagai cara hidup. Jangan perbuatan daging sebagai cara hidup. Jadi sudah, jadikan kasih sebagai tujuanmu juga. Saya mau katakan, mari kita mengasihi seseorang dengan tulus, bukan cuma kulit luar. Artinya, jangan kita hanya secara lips atau bibir ini berkata saya mengasihi di luar saja, tetapi di hati kita tidak melakukan itu. Ada kebencian dan lain sebagainya. Jadi kasih sebagai tujuan hidup kita dalam merefleksikan hidup ini, jangan cuma kulit luarnya saja, tapi mari kita kasihi dengan secara tulus siapapun itu. Dan biarlah saudara, buah roh yang pertama ini yaitu kasih, ini kita hidupi hari masa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan sangat baik. Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu tentang buah roh yang pertama yaitu kasih. Biarlah kasih menjadi tujuan hidup kami, kasih menjadi gaya hidup kami, dan kami mengasihi dengan tulus. Dan biarlah dalam kehidupan hari lepas hari kami menghidup
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kita semua berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita seperti yang dilakukan oleh gereja segala. Kita mengikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk memasuki perjamuan kudus. Mungkin di rumah sudah ada persiapannya. Silakan dipersiapkan. Kita akan memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Perjamuan kudus diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam sebelum Ia diserahkan, yang telah dipecah-pecahkan untuk kita. Dan anggur adalah lambang dari darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus hidup manusia dari dosa. Yang akan membantu saya dalam pelayanan perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya persilakan Ibu Yeni. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29 berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sementara roti dan cawan dijalankan, mari kita angkat pujian. Nyawaku diberikan kami, NKI nomor 49. Dari
di antara jemaat yang belum mendapatkan roti atau anggur, saya persilakan. Mari kita berdiri dan masing-masing kita berdoa meminta kelayakan dari Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Layakan kami Tuhan dan kuduskan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami untuk kami dapat mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Amin. Mari kita mengangkat roti kita. Apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Elizabeth. Terima kasih. Sementara cawan dikumpulkan, kita angkat pujian. Dari ayatnya ketiga, ku disesamakan. pujian NKI 230.
Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah setiap hitung pujian yang naik, setiap doa, persembahan, bahkan perjamuan kudus dan pemberitaan firman itu menjadi sebuah korban bakar yang berbau harum di mezbah Tuhan. Dan selaku hamba Yesus Kristus, hamba berdoa untuk pergumulan umat di sepanjang minggu yang akan mereka jalani. Pada saat mereka bekerja dan beraktivitas, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan menjadi bagian setiap umat, sehingga mereka dijauhkan dari semua mara bahaya, dari semua penyakit, dari semua orang-orang berniat jahat. Kuasa Tuhan membungkus mereka semua. Dalam pergumulan hidup pada saat ini kami berdoa untuk sehat. Mari Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh kuasa-Mu mau menyembuhkan anak kami ini. Bahkan juga setiap saudara-saudara kami yang sakit, oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Pemerintah kami tetap taruh dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh staf kabinet menteri yang ada. Biarlah Tuhan memakai mereka menjadi alat berkat Tuhan yang baik. Bahkan warga firman Injil yang ada dalam pemerintahan Tuhan berkati, baik tingkat DPD, DPR, DPRD, dan juga semuanya dalam instansi pemerintah. Biarlah Tuhan memakai mereka menjadi alat berkat-Mu. Bahkan juga dalam tingkat menteri hamba-Mu Pak WPW Tipo, Tuhan tetap berkati dia dalam semua tugas kerjanya. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Jemaat Tuhan dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan, siapkan hati hidup-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta tuntunan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini, sampai Yesus datang kembali melantik semua orang yang percaya kepada. Haleluya. Amin. Surga dan bumi puji. Baik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus